Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak Ibu guru hebat di Indonesia, seluruh siswa dan siswi di Indonesia yang senantiasa menjadi tonggak perubahan untuk Indonesia menjadi lebih baik. Di sini perkenalkan saya Jalilah Rahmastuti Nurjana dari SMK Negeri 6 Surakarta akan mempresentasikan mengenai aksi nyata saya mengapa kurikulum perlu berubah. Jadi di sini aksi nyata saya adalah membuat poster. Di dalam poster ini akan ada penjelasan-penjelasan mengapa kurikulum perlu berubah. Baik, untuk bahasan pertama adalah mengenai apa itu kurikulum. Baik, kita zoom. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan. Jadi, kurikulum itu adalah perangkat mata pelajaran yang akan diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Kemudian, apa sih pentingnya kurikulum? Kurikulum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan karena kurikulumlah yang mengatur dan mengarahkan agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai dan tidak melenceng dari tujuan yang telah direncanakan. Kemudian, bagaimana sih kondisi generasi saat ini? Oke, generasi saat ini adalah generasi yang mahir teknologi. Jadi, generasi yang sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya gaptek atau gagap teknologi karena tentu saja ini dilihat dari gawai yang mereka gunakan yang biasa kita sebut dengan smartphone. Kemudian yang kedua adalah suka berkomunikasi secara maya. Anak-anak saat ini cenderung untuk lebih suka berkomunikasi di media sosial, baik melalui Instagram, kemudian TikTok, YouTube, dan lain-lain. Jadi betapa banyak sih komunikasi dunia maya yang ada di smartphone mereka. Kemudian yang ketiga adalah suka mengumbar privacy. Artinya apa? Anak-anak zaman sekarang atau generasi saat ini itu mereka sangat sering untuk update status. Misalnya lagi di sekolah mereka update foto di sekolah, kemudian mereka sedang acara keluarga mereka akan update foto keluarga. Bahkan ada beberapa generasi yang sampai ada yang update mungkin di ruangan paling privacy mereka, misalnya sedang belajar di kamar tidur itu mereka update dan sebagainya. Kemudian mereka juga suka mengupdate bagaimana sih feeling mereka hari ini, bagaimana perasaan mereka hari ini. Mereka juga termasuk suka untuk men-sharekan perasaan mereka lewat dunia maya. Kemudian anak-anak saat ini itu juga mandiri. Artinya mereka punya inisiatif sendiri. Mereka punya suatu keinginan yang mana mereka harus bisa melakukannya sendiri. Kemudian toleran, mereka bertoleransi, mereka menghargai teman-temannya, betapa banyaknya keanekaragaman yang ada di sekitar mereka. Dan yang terakhir, mereka punya ambisi. Jadi anak-anak generasi saat ini itu ambisinya jauh lebih besar daripada generasi sebelumnya. Kenapa? Karena saat ini untuk cita-cita saja itu sangat beragam, bahkan muncul banyak cita-cita baru. Jadi mereka memiliki ambisi untuk tidak ketinggalan. Nah, pembelajaran yang diharapkan itu yang seperti apa? Pada umumnya, siswa generasi Z selalu terhubung dengan dunia maya dan dapat melakukan segala sesuatunya dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang ada. Anak-anak ini sudah terbiasa memegang gadget sejak kecil. Siswa menginginkan pembelajaran yang nyata, melibatkan lingkungan dan tentunya teknologi. Jadi pembelajaran saat ini tidak didesain untuk siswa terus duduk di ruangan memperhatikan guru yang sedang ceramah.
Pembelajaran saat ini adalah bisa kita sebut dengan kelas terbuka. Artinya apa? Sumber belajar mereka itu tidak hanya dari buku yang disajikan oleh guru di kelas, bukan hanya sekadar catatan atau penjelasan guru di dalam kelas, tapi pembelajaran siswa saat ini lebih kita tanda kutip ya, kita biarkan siswa itu mengeksplor. Tapi tentunya dalam membiarkan siswa mengeksplor, tetap guru itu harus punya batasan-batasan. Jadi karena keadaan generasi yang saat ini, keadaan kodrat alam, kodrat zaman saat ini yang berbeda dengan sebelumnya, apalagi pasca pandemi COVID-19 ya. Jadi menurut saya kurikulum harus diubah. Tidak bisa kurikulum itu siswa harus berada di kelas, duduk, mencatat. Nah, siswa harus bisa mengeksplor hal-hal yang ada di luar kelas, yang ada di lingkungan sekitar mereka. Jadi setiap lingkungan, setiap alam adalah sekolah dan setiap manusia adalah guru. Begitu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi guru itu bukan hanya guru fisika saja, guru matematika saja, guru bahasa saja, tidak. Jadi mereka harus belajar, oh ternyata misalnya mereka keluar sekolah, ada tukang kebun yang sedang merawat tanaman. Mereka bisa belajar dari tukang kebun tersebut bagaimana sih cara merawat taman sekolah. Kemudian apa saja sih tanaman-tanaman yang ada di taman sekolah. Jadi mereka bisa melihat secara nyata bagaimana pola interaksi makhluk hidup yang ada di taman sekolah. Kemudian cara perawatan taman sekolah supaya di kehidupan mendatang mereka benar-benar bisa merawat tanaman mereka dengan baik, termasuk juga dengan merawat mimpi-mimpi mereka. Artinya untuk pembelajaran tetap guru sebagai director. Jadi guru harus mendesain pembelajaran dengan berorientasi pada siswa dan berpusat pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kesimpulannya, kurikulum harus berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang semakin masif dan tak terkendali. Jika tetap mengajar dengan cara yang kuno, tentu tidak akan relevan. Pembelajaran juga akan menjadi membosankan. Jadi, untuk siswa juga kalian harus aktif untuk mencari sumber belajar sendiri. Karena untuk pembelajaran akan didesain secara nyata. Nah, dari mana sih kalian bisa dapat materinya? Kalian bisa search di Google, kemudian guru juga bisa memberikan ringkasan-ringkasan materi untuk sebagai pedoman siswa, sebagai bahan ajar, sebagai tambahan penguat. Jadi ketika menyimpulkan bisa kita masukkan itu bahan ajar. Ketika dasar teori bisa kita masukkan bahan ajar. Tapi pembelajaran harus didesain dengan nyata atau sesuai dengan project based learning. Begitu, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat Bapak Ibu guru hebat dan anak-anak muda Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.